Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alin Nur Rahman di Sainiki TV. Oke pemirsa, teman-teman, kali ini saya akan mencoba menostalgia masa-masa kecil saya. Pas saya lagi di kampung, kebetulan saya lagi di kampung halaman nih. Nah, kebetulan tadi ada tukang sayur keliling dan saya menemukan jajanan-jajanan masa kecil saya, jajanan tradisional Purbalingga. Nah, kita akan coba satu persatu apakah rasanya masih sama seperti waktu saya kecil mencoba, apakah saya masih ingat rasanya kayak apa. Mungkin di sini ada, kalau ini bahasa Purbalingga semua ya saya menyebutnya. Di sini ada ondol. Nih, ondol. Ini singkong, terbuat dari singkong, terus digulung-gulung seperti bikin bakso, terus digoreng. Ini ada cenil. Nih, cenil ini terbuat dari beras ketan kalau nggak salah ya, sama aci. Nah, di sini ada parutan kelapanya, ada gula pasirnya. Nah, ini dulu paling favorit saya nih karena manis kenyal. Nah, ini nih yang paling legend nih, cimplung. Nah, ini dari singkong juga. Jadi buatnya itu kan ada nih yang buat bikin bahan baku gula merah. Nah, itu direbus bareng, masak sama bikin gula merahnya. Jadi dicemplungin ke situ. Jadi namanya cimplung karena dicemplungin ya singkongnya. Baca. Ini kebanyakan terbuat dari singkong ya. Terus onde coklat nih, onde gula Jawa. Nah, warnanya coklat nih. Sudah, tuh orang main lewat aja ya. Nih, onde beda sama biasanya kan putih, ondenya ini agak coklat karena gula merah. Terus di sini ada jiwel. Ini namanya jiwel ya. Ini sama, terbuat dari singkong, diparut, terus dikukus, nah, terus dikasih garam dikit, tuh dikasih potongan kelapa. Ini kalau digoreng jiwel itu jadinya beda nama, jadinya gejos ya. Unik-unik kan kuliner tempat saya. Nah, kalau yang ini namanya putril. Kalau ini masih banyak di pasarnya, di kota-kota pun kayaknya masih ada, terbuat dari beras ketan, beras ini ya, tepung beras ya. Jadi masih banyak yang jual kalau sekarang. Kalau yang ini yang lain jarang. Nah, terus kita mau review apa lagi nih? Kita review ondol dulu ya. Nah, ini namanya ondol nih, favorit kalau orang habis merantau biasanya yang dicari ini nih, ondol. Kita cobain ya rasanya ya. Ngomong-ngomong gelap juga ini, mati lampu ya. Oh iya, anak lupa, anak pakai kacamata, punya anak. Saya berusaha nostalgia ya waktu anak-anak, jadi saya pakai kacamata anak saya. Ternyata rasanya nggak berubah. Nah, emang ini resep semua orang di kampungku menguasai nih, bikin ondol. Rasanya gurih. Ini paling cocok dicocol sama sambal hijau, namanya sambal kerenjeng. Jadi bikinnya itu cuman sambal sama garam doang, itu udah mantep. Apalagi sambal terasi, mantepnya. Enak nih, enak kalau hangat dimakan hujan-hujan, apalagi di tempatku pegunungannya selalu berkabut. Ini aja jam segini udah kabutnya udah tebal banget, padahal baru jam 2 ya, udah gelap. Oke, kita coba yang lain. Ini onde gula Jawa.
Warnanya beda, kalau yang lain kan putih, ini coklat. Nah, isinya sama. Isinya sama, ada kacang hijaunya, tapi rasanya agak lebih manis. Karena ini namanya gula Jawa ya. Ini cocok nih dimakan sambil minum teh. Nah, Nek, yang ketiga cemplung, nah jarang bikin, karena sekarang udah jarang ya orang yang produksi gula Jawa di sini, gula merah. Hanya cuman beberapa orang doang, karena pohon kelapanya udah pada ditebangin buat bikin rumah. Jadi ini udah jarang nih yang kayak gini nih. Ini kebetulan banget, tapi ada yang lewat bawa. Nah tuh, jadi gulanya tuh meresap merah semua nyampe ke ubi-ubi semua tuh, singkongnya tuh jadi kuning semua tuh. Ini paling favorit nih di daerah saya nih. Ajib pokoknya ajib, nggak ada yang lain. Merata tuh ya tuh, nggak ada putihnya sama sekali, singkongnya kuning semua kayak madu. Rasanya pun masih seger karena gulanya tuh gula belum jadi masih air gitu ya, dari pohon kelapa. Makanya manisnya nanti dikuasin bikin. Biasanya nggak cuma ini doang yang dibikin, jadi ada apa namanya dulu ya, dari parutan kelapa dimasukin juga ke itu masakan kelapanya. Enak. Ada juga kelapa muda dimasak sekalian sama badek namanya ya. Luar biasa. Bagi teman-teman yang mau nitip oleh-oleh, boleh calling saya nih. Cimplung nih luar biasa, nggak ada di kota, di daerah lain pun nggak ada, cuma di daerah Ngapaker ya, sekitar Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga. Ini ada nih kayak gini banyak. Daerah lain udah jarang, nggak ada mungkin. Kuning semua kayak madu. Favorit. Sebentar ingat pas zaman dulu, papa saya pun dulu pernah ini ya, pernah deres ngambil itu apanya, bahasa Indonesia apa nggak tahu lah, susah punya. Jadi kelapa yang belum jadi itu bunga kelapa, nah itu diambil airnya, ntar dimasak, dikelola jadi gula merah. Nah sebelum jadi gula merah nih, ini direbus, cemplungin pakai singkong, makanya namanya cimplung karena dicemplungin singkongannya. Dulu waktu kecil saya sering makan ini pas papa saya masih deres. Mantap. Yang ketiga, berapa ini? Keempat ya. Naik yang keempat itu putri. Kalau di Sunda itu apa namanya? Kalau di Tangerang itu, saya lupa. Ini beras ketan tuh. Ini bikinnya dari beras ketan, dikukus, dibungkus sama daun pisang, dan isinya pun kadang dalamnya ada pisangnya. Coba ini ada isinya enggak ini? Kosong. Misalnya ada pisangnya. Teksturnya lembut, lembek, lengket. Nah, dari beras.
beras ya. Lumayan ya, dan rasanya pun nggak ada yang berubah, masih sama yang dulu. Banyak semua. Next yang keempat, ini nggak ada di daerah lain, cuman ada di Purbalingga. Namanya jiwel nih, ini lengket-lengket nih, itunya nih, lengket-lengket nih. Ini cocok banget dimakan pakai sambel. Pagi-pagi siang kapan waktunya nih, enak nih. Saya nggak ada sambal. Ma, ada sambal nggak, Ma? Minta, Ma, sambal coba, Ma. Saya usang, kita nunggu istri saya ngambil sambal biar lebih mantep rasanya. Rasanya ambar, warna murni. Ini kelapanya biar asin. Makasih. Ini sambal hijau ya. Banyak ondol nih, cocok ke sambal. Yang mau cemilan tradisional, mampir ke tempat saya. Rasanya berubah 100 kalau pakai sambal. Luar biasa. Yang terakhir, ini makanan favoritku. Hampir tiap hari dulu saya makan ini. Tiap ibu jualan pasti oleh-olehnya ini. Tiap ibu ke pasar pasti oleh-olehnya ini. Tiap nenek ke pasar pasti oleh-olehnya ini. Coba nih. Kita tabur dulu gula pasirnya. Mantap nih. Kocok-kocok. Wah, empuk, teksturnya empuk. Nih, kenapa dinamain cenil? Karena nih teksturnya nih kenul-kenul, cenul-cenul ya, empuk. Tapi masih ini jadi favorit saya, cimplung tetap jadi nomor 1 karena ngingetin pas masa susah-susahnya ekonomi keluarga saya. Pas ayah saya sampai pagi subuh ngambil air kelapa, terus sore sebelum maghrib ngambil manjat kelapa. Ini ngingetin betul nih, nostalgia benernya pas zamannya susah-susahnya mencari duit. Ini ngingetin pas ibu saya dagang ya, pasti tiap pulang oleh-olehnya ini cenil. Oke, semuanya udah dicoba. Jadi menurut saya yang favorit pertama cimplung ya, namanya cimplung. Yang kedua cenil. Yang ketiga ondol, juara ondol nih, ondolnya lagi nih pakai sambal mantap tuh. Ondol.
Yang keempat, onde-onde. Yang kelima, cibel. Yang keenam, utri. Nah, jadi itu favorit saya. Ini pemirsa, jajanan yang sehat ya, jajanan tradisional ya, nggak mengandung bahan pengawet sekalipun, nggak ada mengandung bahan pengawet, jadi sehat semuanya, bahannya dari alami. Makanya orang dulu tuh penyakitnya nggak aneh-aneh kok, cuman masuk angin doang sama encok. What the fuck? Nah, beda sama sekarang ya, jajanannya udah memakai bahan kimia berbagai macam, jadi penyakitnya pun aneh-aneh. Mungkin itu video saya pada hari ini, semoga menyenangkan buat pemirsa semua. Jangan lupa kalau suka video ini, like, subscribe-nya jangan lupa, dan ditonton, jangan di skip ya. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.